Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kelipatan persekutuan terkecil. Selamat mengikuti. Ya, kita sudah membahas tentang keterbagian dan faktor persekutuan terbesar. Sekarang kita akan membahas kelipatan persekutuan terkecil. Ya, kita mulai dengan definisi yang saya ambil dari definisi 1.11 ya. Definisi 1.11 ya. KPK dari bilangan bulat AB, ya, AB ini bilangan bulat, ya, adalah bilangan bulat positif. Jadi bilangan bulat positif dia ya, bilangan bulat positif D, sebut saja D, yang memenuhi. Di sini ada dua yang harus dipenuhi. Yang pertama, A habis membagi D dan B habis membagi D. Nah, ini artinya D ini merupakan faktor persekutuan, ya. D merupakan faktor persekutuan dari A dan B. Bukan faktor persekutuan, tapi kelipatan persekutuan ya. Jadi D ini kelipatan persekutuan dari A dan B. Kalau faktor persekutuan kan D habis membagi A dan D habis membagi B. Tapi ini A habis membagi D dan B habis membagi D, ini kelipatan persekutuan. Lalu yang kedua, ya, jika A habis membagi C dan B habis membagi C, artinya ada kelipatan persekutuan yang lain selain D, maka D habis membagi C. Ya, karena D itu kan kelipatan persekutuan terkecil. Ya. Nah, ini lambangnya. Kalau ini kelipatan persekutuan ya, kelipatan persekutuan kecil D itu ya. Lambangnya ya, kurung siku ya. Ini adalah lambang kelipatan persekutuan dari AB ya. Dan D ini pasti lebih besar sama dengan 1. Ya. D pasti lebih besar dari sama dengan 1. Kemudian kita akan mendefinisikan bilangan prima. Ya, definisi 1.12 ya. Bilangan bulat ya. P bilangan prima itu bilangan bulat ya. Bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif P. Jadi syaratnya untuk bilangan prima adalah positif ya, dan bilangan bulat. Bilangan bulat positif P disebut prima atau bilangan prima ya, jika untuk setiap bilangan bulat A ya, atau A anggota Z, jadi bilangan bulat ya, maka berlaku salah satu nih ya, kalau tidak P habis membagi A, atau ya FPB dari AP adalah 1. Ya, jadi harus berlaku salah satu. Ya, ini atau ini, gitu ya. Nah, ini definisi ini sama saja mengatakan bahwa P prima jika hanya mempunyai faktor P dan 1. Ya, jadi definisinya sama dengan ini ya. Nah, ini ada teorema ya. Ada teorema ya. Teorema 1.9 mengatakan bahwa jika P prima ya, dan P habis membagi perkalian A1, A2 ya, dan seterusnya sampai AN ya, maka pasti ya P ini habis membagi AI, salah satu dari ini, AI untuk suatu I ya, untuk suatu I-nya 1 sampai N ya. Nah, sekarang buktinya ya. Ya. Ya, karena P prima ya. Nah, ini menurut teorema. Bukan menurut teorema, tapi definisi ya. Menurut definisi ya, berdasarkan definisi 1.12 ya, maka P
habis membagi AI atau AI FPB dari AIP itu sama dengan 1 untuk setiap I1 sampai N. Nah, ini. Ya, berdasarkan definisi yang ini ya, bahwa P habis membagi AI atau FPB-nya 1 untuk setiap bilangan bulat, ya kan? Makanya di sini P habis membagi AI atau AIP atau FPB 1, FPB AIP adalah 1, di mana I-nya 1 sampai N. Ya, untuk setiap ya. Nah, sekarang jika yang berlaku yang pertama ini ya, jika P habis membagi AI untuk suatu I ya. Ambil aja satu I, suatu I ya. Nah, ini teorema terbukti ya. Teorema terbukti. Ya. Teorema terbukti. Kalau P habis membagi AI ya. Jadi teorema sudah terbukti. Nah, sekarang bagaimana kalau ini gitu ya? Bagaimana kalau ini ya? Sekarang jika AI P sama dengan 1 atau FPB-nya ya. FPB dari P dan AI sama dengan 1, maka ya, maka P kan tidak habis membagi AI untuk setiap I 1 sampai N. Ya. Karena dia tidak habis membagi AI untuk semua I, maka pasti P juga tidak habis membagi perkaliannya, yaitu A1, A2, dan seterusnya sampai AN. Nah, ini bertentangan dengan yang diketahui. Ya, ini bertentangan dengan yang diketahui. Yang diketahui apa? Yang diketahui adalah ini, P habis membagi A1, A2, A3 sampai AN. Ya, jadi maka tidak benar bahwa AI, ya FPB AI, P itu sama dengan 1. FPB AI dan P sama dengan 1. Jadi yang benar adalah ini. Ya, jadi teorema terbukti. Ya, berikutnya berkaitan dengan bentuk kanonik suatu bilangan ya. Ya, jadi saya tulis dulu sini ya, bentuk kanonik. Ya. Jika N ya, N adalah suatu bilangan bulat Z, N adalah suatu bilangan bulat dan N-nya lebih besar dari 1, ya, bilangan positif berarti dia ya. Maka N ini pasti dapat dinyatakan dengan bentuk ya, P1 pangkat A1 ya. Lalu P2 pangkat A2 ya. Dan seterusnya sampai Pn pangkat An. P ini bilangan prima ya. P bilangan prima, jadi P1 prima, P2 prima ya, dan seterusnya. Nah, ini disebut bentuk kanonik suatu bilangan N. Jadi ini disebut bentuk kanonik. Ya. Bentuk kanonik ya. Nah, contohnya ya. 32 gitu ya. 32 itu kan sama dengan 2 pangkat 5 ya. Kemudian 40 itu kan bisa sama dengan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 kali 5 ya kan. 2 pangkat 3 kali 5. Lalu 5, 2, 5 itu sama dengan 3 kali 5 pangkat 2 kali 7. Silahkan dicek ya kebenaran ini ya. Oke. Nah, sekarang kita ke bentuk kanonik ya, yang tadi didefinisikan. Ya, misalkan suatu bilangan bulat M. Nah, ini kan tadi bisa dinyatakan dalam bentuk kanonik. Misalkan bentuk kanoniknya adalah P1 pangkat A1 ya. Lalu P2 pangkat A2 ya. P3 pangkat A3 dan seterusnya sampai PK pangkat AK ya. Lalu N ya. Itu P1 pangkat B1, P2 pangkat B2, P3 pangkat B3 dan seterusnya sampai PK pangkat BK, ini BK. Lalu T, P1 pangkat C1 ya, P2 pangkat C2, P3 pangkat C3 dan seterusnya sampai PK pangkat CK. Ya. Ini. Maka ya
FPB dari M, N, dan T itu adalah P1 pangkat D1, P2 pangkat D2, P3 pangkat D3, dan seterusnya sampai PK pangkat DK, ya, di mana DI, ya, itu adalah minimum. Jadi kalau dia FPB minimum, ya, minimum dari AI, BI, dan CI, ya, untuk setiap I. Lalu demikian juga KPK, MNT. Kalau tadi FPB minimum, maka KPK adalah maksimum. Ya, ini dapat dinyatakan sebagai P1 pangkat E1, P2 pangkat E2, P3 pangkat E3, ya, dan seterusnya sampai PK pangkat EK. Maka EI itu maksimum dari AI, BI, dan CI untuk setiap I. Ya, itu ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita buat contoh ya. Contoh penerapannya ya. 198 itu kan sama dengan kita buat dalam bentuk kanonik adalah 2 kali 3 pangkat 2 kali 11 ya. Kemudian 216 bentuk kanoniknya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. 252 bentuk kanoniknya adalah 2 pangkat 2 3 pangkat 2 dikali 7. Nah, kita mau cari KPK dari 198, 216, 252 ya. Berarti dia harus perpangkatan dari 2 pangkat berapa, lalu dikali 3 pangkat berapa ya, dikali 7 pangkat berapa, dan 11 pangkat berapa gitu ya. Pangkatnya berapa. Nah, ini kita buat dalam perpangkatan komplit ya, ada 2, 3, 7, 11 ya. Jadi ini kita pangkatkan komplit, yaitu 2 pangkat 1, kemudian 3 pangkat 2, 7 pangkat, kalau tidak ada di sini berarti pangkat 0 ya kan, pangkat 0 1 ya. Ini 11 pangkat 1. Kemudian ini 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 7-nya tidak ada maka 0, 11-nya juga tidak ada maka 0 pangkatnya. Kemudian yang ini 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 7 pangkat 1, nah 11-nya nggak ada maka 11 pangkat 0. Nah ini FPB, FPB-nya berarti 2 kali, 2 pangkat berapa? Ya itu minimum dari di sini pangkat 1 ya, berarti minimum dari 1, 3, 2. Minimum dari 1, 3, 2 adalah 1 ya, jadi ini pangkat 1 ya. Nah kemudian yang 3 minimum dari 2, 3, 2 ya kan, minimum dari 3, 2, 3, 2 yaitu 2. 7 berarti minimum dari 0 sama 1 yaitu 0 ya. Nah 11 juga minimum dari 1, 0 ya, ini 1 ya, maka ini 0 ya. Pangkat 0 kan 1 ya, sehingga ini tinggal 2 kali 9 yaitu 18 itu ya. Kalau FPB-nya, KPK-nya, KPK 198, 216, 252 ya. Oh, ini tampang KPK ya. Ini saya hapus dulu biar manis ya. Ini berarti maksimumnya ya, maksimum dari 1 ya, maksimum dari 1, 3, 2 yaitu 3 ya kan. Kemudian 3 pangkat maksimum dari 2, 3, 2 yaitu 3 ya kan. Kemudian 7 maksimum dari pangkat itu 7 pangkat berapa ya? 1 ya. 11 juga pangkat 1. Ya, jadi ini dan ini sama dengan 16, silahkan hitung ya. 16, 6, 3, 2. Ya. Terakhir kita bahas teorema 1, 12 ya. Teorema 1, 12 yang mengatakan bahwa P suatu bilangan prima ya. Jika P suatu bilangan prima, maka ada dan-nya ya. Jika P suatu bilangan prima dan P habis membagi A kali B, ya, maka P habis membagi A, ya, P habis membagi A atau P habis membagi B. Ya. Artinya ya, P prima, P prima ya. Maka menurut teorema sebelumnya kan
P habis membagi A, ya, atau FPB dari AP sama dengan 1. Ya, benar nggak ya? Ini menurut tadi teorema berapa tadi? Teorema 1,9. Oh, menurut definisi ya. Ini menurut definisi ya. Ini menurut definisi 1,12. Ya. Jadi jika P prima, maka P habis membagi A atau AP sama dengan 1. Ya. Jadi jika P habis membagi A, ya, maka terbukti, ya kan? Maka terbukti teorema. Ya. Yang ini ya, P habis membagi A. Nah, sekarang apakah P habis membagi B? Ya. Berarti kita lihat yang ini sekarang. Ya. FPB AP sama dengan 1 ya. Dan diketahui ya. Dan diketahui ini ya. Diketahui P habis membagi AB. Nah, menurut teorema ya, menurut teorema yang sebelumnya yaitu teorema 18 ya. Menurut teorema 18, ingat ya teorema 18 yang bunyinya begini, teorema 18 ya. A habis membagi BC dan FPB dari AB sama dengan 1 ya. Jika ini maka A habis membagi C. Seperti ini. Ya. Nah, ini hampir sama ya. Ini AP sama dengan 1 ya. Ini AB sama dengan 1 dan P habis membagi AB. Di sini A habis membagi BC ya. Berarti ya, dari sini berarti dapat dikatakan bahwa P habis membagi B. Ya. Jadi teorema terbukti. Ya. Oke. Demikian bahasan tentang KPK ya. Saya akhiri. Sampai ketemu pada bahasan berikutnya.